Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama saya sudah mohon maaf ya bertepatan dengan kegiatan sekolah SMA. Kita doakan insya Allah anak-anak SMA ini akan berangkat ke Kota Bandung. Semoga dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pencurah rahmat. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita alhamdulillah telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita akan melakukan kewajiban kita yaitu sholat dunia dengan materi tafsir Ibnu Katsir. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarga dan kita sebagai umatnya dapat mengikuti sore teladannya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada hari ini alhamdulillah kita dapat hadir dan kepada yang tidak hadir semoga kiranya untuk yang akan dapat diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir. Mari kita sama-sama kita materi pada hari ini yaitu surat Al-Maidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wa zidna ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Maidah. Semoga majelis ini mendatangkan manfaat dan keberkahan yang banyak untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tuntaskan insya Allah penggalan ini sampai ayat 66 yang masih tersisa beberapa paragraf lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Dan kalaulah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman dan bertakwa, sungguh kami akan gugurkan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan sungguh kami akan masukkan mereka ke surga yang nikmat. Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Dan kalaulah mereka menegakkan ajaran Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka, maksudnya Al-Quran, dari Rabb mereka, pasti mereka akan dapat makan dari arah atas mereka dan dari arah kaki mereka, bawah kaki mereka. Minhum ummatum muqtasidah. Di antara mereka ada umat yang pertengahan. Wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Dan kebanyakan dari mereka sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah mirip dengan ayat di surat Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ya, di sini ada amanu wattaqau. Kalau di ayat di surat Al-Maidah ini walau anna ahlal kitab, kalaulah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman dan bertakwa, apa yang Allah akan berikan khusus untuk ahlul kitab di ayat ini? Allah akan gugurkan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka dan Allah akan masukkan mereka ke jannatin na'im. Dan kalaulah mereka menegakkan Taurat, Injil, dan Al-Quran,
mereka akan mendapatkan makanan dari arah atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Nah, kalau di surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari dalam bumi. Nah, di sini min fauqihim wa min tahti arjulihim. Ya, jadi janji Allah itu sebenarnya universal kepada seluruh manusia. Ya. Tapi sayangnya, sebagaimana disebutkan juga di ujung ayat ini, wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Ya, buruk apa yang mereka lakukan, tidak sesuai dengan perintah Allah agar mereka beriman, agar mereka bertakwa, dan juga mengimani, mengamalkan selain Taurat dan Injil, juga mereka mengamalkan Al-Quran, tetapi itu tidak mereka amalkan sayangnya, ya, sehingga janji-janji Allah itu tidak diturunkan untuk mereka. Kita sudah sampai di sini. Minhum ummatun muqtasidah. Di antara ahlul kitab itu ada umat yang pertengahan, ummatun muqtasidah. Wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini mirip dengan firman Allah di surat Al-A'raf 159. Wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaum Nabi Musa ada sekelompok orang yang mendapat petunjuk dengan kebenaran, yang dengan petunjuk itu mereka berlaku adil. Jadi nggak semuanya, minhum wa min, ya, min di sini litab'id, ya, menunjukkan sebagian, ya. Jadi nggak semuanya, hanya sebagian mereka yang melakukan apa yang Allah inginkan. Wa kaqauli min atba'i Isa, dan seperti firman Allah tentang pengikut Nabi Isa, kalau tadi pengikut Nabi Musa. Fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum, maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka ganjaran mereka. Ya. Al-Hadid ayat 27. Faja'ala a'la maqamatihim al-iqtisad wa huwa awsatu maqamati hadhil ummah wa fawqa dzalika rutbatus sabiqin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan makom, posisi mereka yang paling tinggi adalah al-iqtisad, minhum ummatum muqtasidah. Sedangkan makom iqtisad atau muqtasid itu adalah makom kedudukan yang pertengahan dari umat ini, dari umat Nabi Muhammad SAW. Di atas makom itu ada lagi makom yang paling tinggi yang disebut rutbatus sabiqin. Ya. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kalaupun ada orang yang beriman, yang bertakwa di antara mereka, paling tinggi mentok-mentoknya itu muqtasid. Beda dengan umat Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Fatir ayat 32 sampai ayat 33. Tsumma awrafnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Dan kemudian kami wariskan Alkitab, maksudnya Al-Qur'an itu, kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat ini, yakni ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya umat Nabi Muhammad, maksudnya kita yang telah Allah wariskan Al-Qur'an dan Allah pilih kita untuk mewarisi Al-Qur'an. Faminhum, maka di antara mereka, di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ada yang zalimun li nafsihi. Ini makom yang paling rendah. Zalimun li nafsihi. Yang menzalimi diri sendiri dengan bermaksiat kepada Allah, tapi kemaksiatannya hanya berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah saja, tidak menzalimi orang lain. Ya, kezaliman ada dua, menzalimi diri sendiri dengan menzalimi orang lain. Menzalimi diri sendiri ada dua, ya, perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan lainnya yang kedua, yang bukan syirik, yang hanya berhubungan dengan hak-hak Allah saja. Ya, jadi jenis yang kedua itulah yang dimaksud dengan zalimun li nafsihi di sini. Misalnya pernah melalaikan sholat di masa yang lalu. Ya, sekarang udah insaf. Dulu melalaikan sholat itu zalimun li nafsihi. Karena sholat adalah hak Allah murni. Ya, tidak ada yang manusia yang merugi karena ada yang meninggalkan sholat kan. Itu namanya zalimun li nafsihi, jenis yang kedua. Kalau jenis yang pertama tadi itu kesalahan paling tinggi yang Allah tidak mau mengampuni pelakunya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mau mengampuni kalau dia disekutukan. Kalau dosa syirik, Allah tidak akan mau mengampuni. Tapi Allah bisa mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Maksudnya, ketika orang yang musyrik itu tidak sempat bertaubat sampai akhir hayatnya, itu nggak ada ampun. Dan kita pun tidak boleh memohon ampunan untuk orang yang seperti itu. Tidak boleh memohon ampunan, beristighfar untuk orang-orang kafir, siapapun dia, ya termasuk orang tua yang kafir sampai akhir hayatnya tidak boleh diistighfari oleh anaknya. Ya, nggak boleh anaknya berdoa Allahumma gfir lahu warham, nggak boleh. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena mereka sudah jelas tempatnya. Ya, jadi kesempatan bagi setiap manusia untuk kembali ke jalan Allah itu ketika dia masih hidup. Kalau sudah meninggal, udah selesai ceritanya. Nah, jadi yang melakukan dosa syirik nggak bakal Allah ampuni. Ya, tempatnya udah jelas neraka. Tapi kalau ada Muslim kerap melakukan perbuatan dosa dan dia tidak pernah bertaubat beristighfar selama hidupnya sampai mati, ada kemungkinan Allah akan mengampuni dosanya. Walaupun dia melakukan dosa besar selain syirik ya. Nah, itu bedanya dosa syirik dengan dosa kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang muslim yang tidak pernah bertaubat selama hidupnya sampai akhir hayatnya. Apakah ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan? Masih ada. Karena dia punya tiket la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengenai benar-benar Allah mengampuni atau tidak, itu terserah Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni siapapun yang dikehendakinya dan akan mengazab siapapun yang dikehendakinya, karena catatan Allah itu lengkap ya, tentang perbuatan-perbuatan kita semua. Ya. Tidak ada yang tertutup-tutupi informasinya untuk diketahui oleh Allah. Ya. Manusia bisa diperdaya oleh penampilan seseorang. Ya. Ketika dia mondar-mandir ke masjid, ya, pakai sarung, pakai koko, pakai peci, ya, bisa diperdaya kan? Ya. Apa niatnya kan nggak tahu. Ya. Yang kita tahu dia rajin ke masjid. Mengenai maksudnya itu ya Allah yang paling tahu. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala bisa memverifikasinya nanti. Ya, ini orang benar-benar ibadah atau ada niat yang lain.
Ini nggak bisa dimanipulasi. Termasuk orang yang kerap menurut kita, ya, kita sering melihat orang itu melakukan kemaksiatan. Ya, nggak pernah sholat ditemukan sholat di masjid, nggak pernah. Bahkan kita nggak tahu dia sholat atau enggak gitu. Tapi kan Allah tahu. Ya, nggak harus kita mengetahui seseorang itu berbuat baik atau tidak kan. Tapi Allah tahu. Jangan-jangan dia sebenarnya sudah bertobat sebelum meninggal gitu. Nah, jadi kita nggak orang yang sudah meninggal ya sudah selesai gitu. Kalau dia Muslim, nah kita doakan. Kalau dia bukan Muslim, kita nggak boleh mendoakannya. Ya. Jadi kembali ke sini, itu yang dimaksud dengan zalimun li nafsi. Ya. Makom yang paling bawah dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan surga ya, di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, saat hisab ya, saat penghitungan. Jadi zalimun li nafsihi ini nggak masuk neraka dia. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka umat Nabi Muhammad SAW ada yang pertengahan. Yang paling bawah zalimun li nafsihi. Di atasnya ada muqtasid, tapi muqtasid dalam konteks umat Nabi Muhammad SAW itu pertengahan dia, muqtasid. Ya. Kalau dalam konteks ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani yang beriman dan bertakwa, muqtasid itu paling tinggi. Gitu. Gak ada yang lebih tinggi dari muqtasid. Tapi umat Nabi Muhammad SAW masih ada yang lebih tinggi. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ya, jadi yang paling tinggi levelnya, rutbahnya adalah sabiqum bil khairat, yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah karunia yang besar. Jannati adnin, jannati adni yadkhulunaha, yaitu surga-surga Aden yang mereka akan masuki. Jadi semuanya ini masuk surga. Bedanya apa? Bedanya proses hisab di padang mahsyarnya yang berbeda. Ya, di mana sabiqun bil khairat, ya, rutbah yang paling tinggi, makom yang paling tinggi dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, mereka ini langsung dipersilahkan masuk surga tanpa hisab. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang lain-lainnya ngantri untuk dihisab. Kelompok sabiqun bil khairat ini sudah dipersilahkan oleh Allah masuk ke surga, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu sabiqun bil khairat di akhirat. Sedangkan muqtasid, level di bawah sabiqun bil khairat, mereka ini atau makom muqtasid ini akan kena hisab, tapi hisabnya ringan. Ya, yuhasabuna hisabay yasira. Ya, dihisab dengan hisab yang ringan. Ya, mungkin ya fantasi saya, banyak hal yang ditolerir oleh Allah. Ini gak usah dihitung lah, ini gak usah dihitung, ini gak usah diudah, kamu masuk surga sana. Ya. Jadi hisabnya sangat ringan. Bahkan mungkin terkesan formalitas. Itu muqtasid. Sedangkan sabiqun zalimun li nafsihi, yang melakukan kemaksiatan, tapi kemaksiatannya bukan berkaitan dengan hak-hak orang lain, mereka inilah yang akan tertahan di panjangnya proses hisab di padang mahsyar. Yuksyafun wa yumahhasun. Jadi dikupas tuntas seluruh apa yang mereka pernah lakukan di dunia sejak mereka akil balik sampai meninggal. Jadi semuanya itu dikupas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita bayangkan ya.
dalam pengadilan, ya, satu perbuatan yang mungkin cuma beberapa menit saja dilakukan, pengadilannya bisa panjang kan? Ya. Untuk sampai vonis hukuman mati di Saudi Arabia bisa bertahun-tahun. Ada TKW yang baru dihukum mati setelah 18 tahun. Gitu. Di penjaranya 18 tahun. Kenapa? Karena kesalahannya dia membunuh majikannya. Majikan perempuannya dia bunuh. Nah, majikan perempuannya itu punya bayi. Ya. Dalam Islam, dalam fikih, sebelum dihukum mati, kan nyawa harus diganti dengan nyawa. Tapi harus dikonfirmasi dulu ke ahli waris. Mereka mau memaafkan tidak? Kalau mereka mau memaafkan, bisa diganti dengan diat, ya, denda seharga 100 ekor unta. Gitu. 1 ekor unta berapa sekarang? Ya, kali 100. Nah, dulu pemerintah Indonesia sudah menyiapkan dananya kalau anaknya itu yang sudah 18 tahun, ya, mau memaafkan, udah disiapkan berapa miliar gitu, ya, sebagai diatnya. Sayangnya si anak tidak memaafkan. Akhirnya divonis hukuman mati setelah 18 tahun. Ya. Jadi kembali ke zalimul li nafsihi ini, ya, mengalami hisab yang panjang. Yang lebih panjang, yang paling panjang kalau kesalahannya itu berkaitan dengan harta. Ya, karena kalau berkaitan dengan harta, pertanyaannya bercabang dua. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia peroleh dan kemana dia salurkan. Ya, sumbernya dari mana, itu panjang ceritanya. Halal atau tidak. Kalau tidak halal, dicecer lagi. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu ngerti nggak? Seterusnya. Ya. Kemudian kemana disalurkan? Nah, itu pertanyaan yang kedua dari satu kasus saja. Nah, jadi bisa panjang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man husiba udziba. Barang siapa yang menjalani proses hisab di padang mahsyar, berarti dia sedang diazab. Ya. Jadi ada azab selain azab neraka, yaitu azab mengikuti proses hisab yang komplit di padang mahsyar. Kan menegangkan itu. Saking menegangkannya, kita tidak kenal sama orang tua lagi, tidak kenal sama anak-anak lagi. Saking menegangkannya gitu. Apa yang dilakukan oleh zalimun li nafsi sehingga dia tertahan di panjangnya proses penghitungan di padang mahsyar? Ya, karena dia tidak seksama mengamalkan 5 hukum taklifi. Ya, kalau hukum, nah istilah tuh hukum taklifi ya mungkin banyak di antara kita yang tidak familiar. Ya, apa hukum taklifi itu? Taklif artinya pembebanan. Ya, orang yang dibebani hukum disebut mukallaf. Kalau mukallaf kita paham. Ya, kalau mukallaf ya kita ini mukallaf. Siapa itu mukallaf? Orang yang telah dibebani hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini yang disebut dengan hukum taklifi. Nah, zalimun li nafsi, atau dari sabiqum bil khairat dulu lah ya, dari yang paling tinggi. Yang sabiqum bil khairat lulus di 5 hukum ini. Yang wajib-wajib mereka tunaikan, berikut yang sunnah-sunnahnya. Yang haram, yang makruh, bahkan sebagian yang mubah pun mereka tinggalkan. Itu karakter sabiqum bil khairat. Pantas mereka dipersilakan masuk surga tanpa hisab. Ya, mereka lulus di 5 hukum ini. Ya. Yang wajib dan sunnah diamalkan,
yang haram, makruh, dan sebagian yang mubah ditinggalkan. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka dipersilahkan masuk surga tanpa hisab. Rasulullah SAW pernah berceramah yang isinya bahwa akan masuk dari kalangan umatku ke dalam surga tanpa hisab sebanyak 70.000 orang. Mendengar itu, seorang sahabat yang bernama Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu berdiri dan bertanya, saya termasuk di dalamnya tidak ya Rasulullah? Termasuk yang 70.000 itu tidak? Rasulullah menjawab, iya, kamu termasuk salah satunya. Mendengar itu sahabat-sahabat yang lainnya berebutan bertanya ke Rasulullah. Rasulullah menjawab, sabaqakum Uqashah. Kalian udah kedahuluan sama Uqashah. Jadi nggak ada bocoran lagi. Cuma satu nama saja yang Rasulullah bocorkan. Di antara umatnya yang masuk surga tanpa hisab adalah Uqashah bin Mihsan. Selain yang dijamin masuk surga lah. Itu mereka masuk surga insya Allah tanpa hisab. Apakah cuma 70.000? Kalau 70.000 kan sedikit banget gitu ya. Kita aja sekarang umat Islam berapa miliar? Gitu. 70.000 ya persaingannya luar biasa. Dan 70.000 itu dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. 70.000 jumlah umat Nabi Muhammad udah berapa sampai sekarang? Belum ada sensus. Ya. Sebagian ulama mengatakan angka 7, angka 70, angka 700, mereka berpendapat itu menandakan banyak. Bukan artinya hanya 70.000. Tapi itu menandakan banyak. Akan banyak di kalangan umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab. Semoga ini penafsiran yang sebenarnya. Sehingga besar peluang bagi kita, selama kita mencocokkan kriterianya dari 5 hukum taklifi tadi. Baik. Sedangkan muqtasid di bawah sabiqum bil khairat, mereka ini akan dihisab dengan hisab yang ringan, kemudian dipersilahkan masuk ke dalam surga. Di dunianya, mereka lulus di 2 hukum saja. Yang wajib-wajib ditunaikan, yang haram-haram ditinggalkan. Sementara sebagian yang sunnah dilalaikan, sebagian yang makruh dilakukan. Yang mubah nggak ketinggalan. Jadi minimalis. Yang wajib dan haram saja yang mereka lulus. Itu profilnya di dunia. Di akhirat dihisab dengan hisab yang ringan, kemudian dipersilahkan masuk ke dalam surga. Sedangkan zalimun li nafsihi ini gagal di 5 hukum ini. Perkara wajib saja mereka nggak lulus, begitu juga perkara yang haram. Cuma perkara yang wajib dan haram ini hanya berkaitan dengan hak Allah saja. Yang wajib misalnya sholat, mereka pernah melalaikannya. Yang haram misalnya apa? Mengkonsumsi khamar, dia pernah minum khamar atau beberapa kali minum khamar, tapi di ruangan tertutup, nggak ada yang melihat, nggak ada yang tahu, dia mabuk sendirian di kamar, nggak ada yang dirugikan kan? Jadi bentuknya seperti itu. Jadi semua hukum yang 5 ini tidak ada yang lulus, tapi tidak ada hutang dia kepada makhluk Allah yang lain, khususnya manusia, dalam bentuk kezaliman. Sehingga dia di azab yang dia terima adalah panjangnya proses penghitungan di padang mahsyar. Sampai ketika sudah selesai hisabnya, dia mengira dirinya akan sengsara lah, akan sengsara. Dia udah siap-siap menunggu pengumuman dan vonis dari Allah, tapi tiba-tiba Allah katakan kamu masuk surga sana. Dan mereka inilah yang mengucapkan di ayat 33 surat Fatir, wa qalul hamdulillahi, di ayat 34-nya,
Wa qalul hamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Dan mereka berkata, alhamdulillah yang telah menghilangkan rasa sedih dari diri kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun. Padahal kesalahan-kesalahan kami banyak dan besar. Ternyata diampuni semua. Syakur, maha memberi apresiasi, padahal kebaikan-kebaikan kami hanya sedikit dan kecil, tapi apresiasinya sangat besar. Laghafurun syakur, itu pernyataan khususnya zalimun li nafsi kelak di akhirat, ketika mereka dipersilahkan masuk surga tanpa disentuh api neraka sejenak pun. Nah, pertanyaannya, lantas siapa yang masuk neraka dari umat Nabi Muhammad SAW? Kan banyak muslim-muslim yang bermaksiat. Apakah semuanya masuk surga? Tergantung kesalahannya tadi. Ya, ada zalimun li nafsihi dan ada zalimun li ghairihi. Ya, yang berat adalah menzolimi orang lain. Itu yang berat. Ya, melanggar hak-hak orang lain itu yang berat. Ya. Melanggar hak orang lain jenis itulah yang banyak menjerumuskan umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam neraka, dicuci di neraka gara-gara apa? Melanggar hak orang lain yang tidak terbayarkan oleh pahala-pahala yang dia miliki. Ya. Di hadis tentang muflis, ya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, kalian tahu nggak tentang apa itu muflis? Para sahabat karena rata-rata pedagang, jawabannya ya sesuai dengan profesi mereka. Al muflisu fina man la mata'alahu. Ya. Orang yang muflis, yang bangkrut di antara kami adalah orang yang lebih besar pasak daripada tiang. Itulah yang muflis. Nah, setelah mendapatkan respon dari para sahabatnya, yang memang itu pengertiannya, Rasulullah kemudian menjelaskan ya, bahwa al-muflis di kalangan umatku adalah orang-orang yang membawa ke akhirat pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala menyantuni anak yatimnya, dan seterusnya. Tapi di saat yang sama, pahala-pahalanya itu digrogoti oleh orang-orang yang pernah dia zolimi di dunia. Pahala sholatnya diambil oleh orang yang pernah disakiti hatinya. Ya. Diambil oleh orang yang hartanya dipinjam tapi nggak dikembalikan. Ya, dan seterusnya. Sampai habis pahala-pahalanya semuanya, tapi belum semua kezaliman terbayarkan. Defisit dia gitu. Tekor. Apa yang terjadi kemudian? Dia harus membayar dengan cara dosa orang yang pernah dia zalimi ditimpakan kepada dia, dan dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Sampai dicuci bersih, baru dipindah lagi masuk ke dalam surga. Nah, jadi itulah nasib umat Nabi Muhammad SAW yang menzolimi orang lain, yang kezolimannya tidak terbayarkan oleh stok pahala-pahala yang dia bawa ke akhirat. Nah, tapi di antara manusia, di antara umat Nabi Muhammad ada yang impas gitu. Pahalanya udah habis, dosanya juga nggak ada. Ya. Siapa mereka? Ashabul A'raf. Ya. Ashabul A'raf dia berada di antara surga dan neraka. Lihat ke kanan, dia ada surga. Lihat teman-temannya sedang menikmati surga. Lihat ke kiri, dia melihat penduduk neraka. Ya. Dan dia minta ke penduduk surga, tolong kami, bantu kami supaya bisa masuk surga juga. Nah, itu namanya Ashabul A'raf, ya, yang imbang, ya. Artinya yang inilah yang sama sekali tidak punya pahala, tapi juga tidak punya dosa lagi. Ya, jadi pas gitu, ya, imbang antara dosa dan pahalanya, ya, dan nasibnya tergantung
kemaha kasihan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik. Ya. Kalau ahlul kitab, mereka paling tinggi derajatnya, makomnya adalah muktasib tadi. Ya. Beda dengan kita yang makom paling tinggi masih ada satu tingkatan lagi, yaitu sabiqun bil khairat. Ya, jadi itu yang kita akan perebutkan. Ya, bukan kita perebutkan, ya kita akan berlomba-lomba untuk sampai ke sana. Ya. Jadi dari tiga ini, zalimun li nafsi, muqtasid, dan sabiqun bil khairat, hendaknya kita ini posisi kita minimal muqtasid. Ya. Posisi kita minimal muqtasid mengarah ke sabiqun bil khairat. Ya. Ukurannya 5 hukum tadi. Nah, 5 hukum inilah yang menjadi rincian dari istilah takwa. Ya. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, gitu kan? Perintah-perintah Allah terwujud dalam 3 hukum. Hukum wajib, hukum sunnah, dan hukum mubah. Sedangkan larangan-larangan Allah tergambar dalam 2 hukum, haram dan makruh. Gitu. Jadi takwa maksudnya sejauh mana kita mengindahkan 5 hukum ini. Kalau ini kita indahkan, kita terapkan secara proporsional, pantas kita akan dimasukkan ke dalam surga. Sesuai firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Surga itu ada yang langsung tanpa hisab, ada yang dihisab dengan hisab yang ringan, ada yang dihisab dengan hisab yang rinci, baru dipersilahkan masuk ke dalam surga. Perintah Allah kepada kita, sari'u wasari'u, bersegeralah, wasabiqu, berlomba-lombalah kalian ya, untuk meraih surga itu, meraih ampunan Allah dan meraih surga. Ya, jadi Allah lah yang mengajarkan kita untuk mengejar surga. Ya, jadi kalau ada pertanyaan apa hukumnya, kalau kita beribadah tujuannya supaya masuk surga, boleh enggak? Ya itu yang Allah perintahkan. Gitu. Ya, yang mengiming-imingkan surga kepada kita adalah Allah, bukan manusia. Ya, jadi bukan pelanggaran. Karena ada sebagian, saya pernah mendengarkan ada jawaban seorang narasumber ya di televisi mengatakan nggak boleh. Kita harus ikhlas dalam beramal. Bukan kita beribadah itu karena kita cinta kepada Allah, bukan karena kita ingin dimasukkan ke dalam surga. Kelihatannya benar kan? Padahal itu keliru jawabannya. Terpengaruh oleh konsep Robi'ah Adawiyah. Robi'ah Adawiyah adalah manusia. Ya, pernyataan manusia nggak mungkin bisa mengalahkan firman Allah, gitu kan? Robi'ah Adawiyah ini yang pernah mengatakan, ya Allah, kalaulah aku ini beribadah, rajin beribadah supaya dimasukkan ke surgamu, masukkan aku ke nerakamu. Gitu. Kalau aku beribadah ini supaya dijauhkan dari nerakamu, masukkan aku ke nerakamu. Aku beribadah kepadamu semata-mata karena cintaku kepadamu. Melankolis banget ya. Tapi nggak ada dalilnya. Ya. Cuma dia membawa emosi kita gitu. Ya. Yang kita perlu amalkan adalah dalil. Ya. Bukan pernyataan si fulan atau si fulana. Al-Quran yang kita ikuti. Nah, jadi itu jawabannya ya, bahwa kita merindukan surga
dan termotivasi untuk banyak beribadah karena kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah, itu yang seharusnya. Ya, manusia ini memang perlu diberi iming-iming baru semangat. Ya, itu sunnatullah sudah. Ya. Dan Allah Maha tahu tentang itu sehingga Allah beri kita iming-iming surga. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa sahih anal aqsam ats-tsalatsa min hadhil ummah kulluhum yadkhulunal jannah. Pendapat yang benar kata Imam Ibnu Katsir, zalimul li nafsi, muqtasid dan sabiqum bil khairat, semuanya masuk surga. Tidak ada yang pernah sejenak pun mendekam di neraka. Sampai yang zalimun li nafsi pun masuk surga pada akhirnya. Ya. Berarti levelnya paling tinggi sabiqum bil khairat, di bawahnya muqtasid, di bawahnya lagi zalimun li nafsihi, di bawah zalimun li nafsi adalah zalimun li ghairihi. Yang dicuci dulu di neraka baru dipersilahkan masuk surga. Dan yang paling bawah, level yang kelima adalah kafirun munafikun. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, di mana mereka akan kekal di dalam neraka jahanam, khalidina fiha. Jadi pertanyaannya, kalau 3 level ini berkaitan dengan takwa, kira-kira kita ini level ketakwaan kita ini di level yang mana sampai hari ini? Sabiqun bil khairat kah, muqtasid kah, atau di bawah-bawahnya? Ya semoga minimal muqtasid, ya, atau minimal berupaya untuk sampai ke muqtasid dan sampai juga pada akhirnya ke sabiqun bil khairat, ya insya Allah. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyitir satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah saat itu bersabda, tafarraqat ummatu Musa ala ihda wa sab'ina millatan. Ya, umat Nabi Musa terpecah menjadi 71 golongan. Sab'una minha finnar. 70 golongannya berada di neraka. Wa wahidatun fil jannah. Hanya satu yang akan masuk surga. Wa tafarraqat ummatu Isa ala thnataini wa sab'ina millatan. Sedangkan umat Nabi Isa akan terpecah menjadi 72 golongan. Wahidatun fil jannah wa ihda wa sab'una minha finnar. Satu akan masuk surga, sedangkan 71-nya berada di neraka. Wa ta'lu ummati 'alal firqataini jami'an. Sedangkan umatku adalah yang paling banyak, yang melebihi 2 kelompok tadi. Wahidatun fil jannah. Tapi tetap satu yang akan masuk surga, sedangkan fintani wa sab'una finnar, 72 laginya akan berada di neraka. Pertanyaannya, yang 72 itu yang mana? Atau yang satu yang masuk surga itu yang mana? Di beberapa hadis disebutkan sifatnya. Di sini disebutkan manhum ya Rasulullah. Satu yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab al-jama'at, al-jama'at. Ya, di riwayat yang lain jama'ah, al-jama'ah, humul jama'ah. Di riwayat yang lain alladzina atau ma alaihi ana wa ashabi. Jadi sifatnya adalah orang-orang yang mengamalkan, yang mencontoh apa-apa yang aku dan sahabat-sahabatku amalkan.
Mereka itu yang akan masuk surga. Satu golongan yang masuk surga itu kriterianya apa? Kriterianya mengikuti sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Cara hidupnya ala Rasulullah dan ala sahabat. Jadi Rasulullah SAW hanya menyebutkan kriteria, tidak menyebutkan kelompoknya apa. Jadi salah dan keliru kalau ada yang mengatakan yang satu itu adalah kami, yang lainnya neraka. Itu salah. Ya. Jadi kriterianya adalah ma'alaihi ana wa ashabi. Siapa yang konsisten menerapkan ajaran Rasulullah SAW seperti yang Rasulullah contohkan atau seperti yang diamalkan oleh para sahabat. Jadi kita tinggal mencocokkan diri saja, ya. Nggak usah disibukkan dengan nama-nama. Ya, nama-nama itu kan bisa dibuat-buat juga kan. Ya, apa artinya sebuah nama kalau esensinya itu jauh dari Quran dan Sunnah? Ya buat apa nama? Ya, dulu di televisi ada ruqyah syar'iyah gitu ya. Nah, jadi ada acara ruqyah syar'iyah. Tapi dari prakteknya, praktek dukun. Jadi yang penting isinya, kontennya gitu. Nggak, judulnya itu ya aku nggak pengaruh judul itu. Ya, yang akan dinilai oleh Allah apalagi adalah isinya. Ya. Siapapun bisa mengatakan saya adalah hamba Allah yang soleh, saya adalah wali. Siapapun bisa mengaku-ngaku. Ya, tapi apa benar-benar wali? Ya, nanti akan dibuktikan di akhirat, gitu ya. Apakah benar-benar apa yang dipertikaikan sekarang tentang wali, tentang habib, gitu ya? Apakah benar-benar soleh? Ya nanti di akhirat. Ya, di dunia ini nggak penting kita tentang istilah-istilah itu. Siapapun yang benar, ya kita jadikan panutan, kita ikuti nasihatnya. Tapi kalau salah, yang salah itu yang kita singkirkan. Kesalahannya saja yang kita singkirkan, kebenaran yang lain yang ada pada diri orang itu tetap kita anggap. Ya, tidak sebagaimana sebagian kelompok umat Islam, sekali saja seorang tokoh ulama melakukan kesalahan, itu sudah menghabisi semua karya-karyanya. Ya. Di Saudi Arabia ada kelompok umat Islam yang ingin membakar kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ingin mereka bakar kitab itu. Ya. Kitab Riyadus Shalihin karya Imam Nawawi akan mereka bakar kitab itu. Kenapa? Karena menurut mereka Imam Ibnu Hajar itu menyeleweng, menyimpang dari akidah yang benar, menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga dengan Imam Nawawi. Ada apa sebenarnya? Karena Imam Ibnu Hajar juga Imam Nawawi menurut penilaian mereka, pemahaman akidahnya adalah pemahaman Asy'ariyah. Asy'ariyah itu sesat, neraka tempatnya menurut mereka. Jadi sampai segitunya. Ya, Allah musta'an. Ya, jadi kembali bahwa satu ya disebut al-firqah an-najiyah. Ya, satu kelompok yang selamat dari 73 golongan umat Nabi Muhammad SAW ini, namanya tidak ada. Yang Rasulullah sebutkan adalah kriterianya, ya, yang konsisten mengamalkan Quran dan Sunnah, dan mereka berada dalam kehidupan berjamaah. Mereka berkelompok, bukan sendiri-sendiri. Ya, tapi mereka ada pemimpinnya dan ada pengikutnya. Ada imamnya, ada makmumnya. Kan itu yang disebut jamaah kan. Sholat berjamaah ada imamnya, ada makmumnya. Itu sholat berjamaah namanya. Jadi Rasulullah tidak menyebutkan nama-nama kelompoknya apa. Tapi Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah
yang mensyarah Sunan At-Tirmidzi pernah menguraikan kelompok yang sesat. Yang sesat yang 72 golongan masuk neraka itu adalah dari kelompok Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah, satu lagi apa gitu. Ya. Yang mana masing-masing kelompok ini terpecah lagi. Syiah terpecah menjadi 20, Mu'tazilah terpecah menjadi 20. Yang dari kelompok-kelompok besar itu terpecah dan jumlahnya totalnya 72. Ya, jadi yang masuk neraka itu adalah yang aliran sesat. Ya, Syiah misalnya, Khawarij misalnya, itu yang dimaksud ya. Dari 72 golongan dari umat Nabi Muhammad yang akan masuk neraka menurut Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah. Tapi yang penting bagi kita untuk mencocokkan kiprah kita di dunia ini dengan ajaran Quran dan Sunnah supaya kita masuk di satu golongan yang Rasulullah pastikan sebagai calon penghuni surga dari kalangan umatnya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah sudah kita selesaikan ayat 66. Semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu sekalian dari tafsir hari ini, yaitu surah Al-Maidah 66. Ya, 66. Semoga bermanfaat sehingga kita minimal menjadi maklum muftahin gitu. Dari ampun dari Allah yang masuk surga. Kemudian selanjutnya untuk doa akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa shallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.